Ya, selamat pagi, terima kasih semuanya. 10 kawan silakan duduk. Oke, pada hari ini kita kembali belajar PPKN dan ini adalah pertemuan bukan pertemuan selanjutnya setelah materi yang kemarin tentang subtopik yang bagian A dan yang bagian A. Maka kita akan melanjutkan materi selanjutnya. Tetapi sebelumnya kita akan berdoa dulu yang akan dipimpin oleh Verisa. Silakan Verisa. Semuanya berdiri. Baik, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, thank you Verisa sudah memimpin doa kita pada hari ini. Nah, sebelumnya Miss mau menanyakan kabar dulu nih kepada Ottawa sendiri, bagaimana kabarnya semuanya, guys? Baik ya. Nah, jadi hari ini kita kembali belajar PPKN, tetapi sebelumnya seperti hari-hari kemarin kita akan kembali bernyanyi salah satu lagu nasional yang akan diputar oleh Raditya. Mohon semuanya untuk berdiri, silakan untuk berdiri. Kita akan bernyanyi salah satu lagu nasional untuk membakar jiwa nasionalisme kita. Silakan Radit, putar lagunya nak. It's time to begin our citizen. Bermula menjadi
Jadi mohon untuk memperhatikan mejanya masing-masing dengan kursinya, apakah sudah rapi, apakah sudah menggunakan seragam sekolah dan sudah menggunakan masker, apakah semuanya sudah rapi, sudah menggunakan masker? Oke. Nah, sebelumnya Miss mau tanya dulu nih ke Ica, ada yang tidak hadir nggak sih Ica hari ini? Kurang siapa? Kurang saya Davi sama Rena. Saya Davi sama Reza. Mereka kenapa ya, Nak? Izin. Davi kemana? Malaysia. Freya? Izin lomba. Kalau Najwa? Nggak ada izin ya. Oke, absen ya. Ya udah, baik. Kita doakan teman kita yang lomba hari ini semoga menang dan yang mengurus sesuatu semoga dilancarkan semuanya dan yang sakit semoga diberikan kesehatan. Baik, lanjut. Minggu yang lalu kami sudah memberikan penjelasan nih tentang materi bagian A. Apakah ada yang masih mengingat? Guys, kita minggu lalu tentang apa ya bagian A? Yang subtopik bagian A. Apakah ada yang masih mengingat? Gili, Ferisa. Dari Ferisa dulu. Minggu lalu kita tentang apa ya, Nak, Fer? Yang infrastruktur sama infrastruktur itu bukan Yes. Boleh dijelaskan lebih lanjut mungkin sedikit? lupa mis. Lo lupa ya? Oke, Gili. Infrastruktur itu ada legislatif, yudikatif, sama eksekutif. Nah, legislatif itu isinya ada MPR, DPR, sama DPD. Terus yudikatif ada MA sama MK. Dan eksekutif itu ada presiden sama wakil presiden. Oke, mungkin ada tambahan dari Rio, infrastruktur Rio seperti apa? Infrastruktur itu memiliki 4 kekuatan, yaitu ada partai politik, kelompok kepentingan, kelompok penekan, sama media komunikasi politik. Oke. Ada yang bisa menambahkan lagi mungkin? Apakah ada yang bisa menambahkan lagi? Ada? Oke lah, Kaila, mungkin ada yang menambahkan, Kaila? Infrastruktur partai politik itu kelompok kepentingan dan juga kelompok penekan. Oke, baik. Jadi berarti masih pada ingat ya, kemarin itu memang kita membahas tentang suprastruktur dan infrastruktur politik, di mana suprastruktur tersebut juga terdiri dari, boleh di-share? Di mana suprastruktur sendiri terdiri dari lembaga eksekutif, lembaga legislatif, lembaga yudikatif, dan lanjutannya adalah infrastruktur sendiri ada partai politik, media massa, kelompok kepentingan, dan kelompok menekan. Nah, jadi sekarang boleh dilihat di depan, dan sebenarnya ini sudah ada di GCR ya, sebagian sudah ada di GCR. Di sini kalau kita perhatikan bahwa lanjutan dari yang kemarin itu adalah penjelasan tentang bagaimana suatu lembaga negara dengan kewenangannya masing-masing. Lembaga-lembaga negara dengan kewenangannya masing-masing. Nah, di sini boleh diperhatikan, Miss baca dulu ya. Yang untuk kompetensi dasarnya. Untuk kompetensi dasarnya ada 1.3, 2.3, 3.3, 4.3. Nah, di sini untuk 1.3 berbicara tentang menghargai nilai-nilai terkait fungsi lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara adil. 2.3 berbicara tentang mendukung perilaku peduli terhadap nilai-nilai terkait fungsi lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 3.3 itu berbicara tentang menganalisis kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan 4.3 mendemonstrasikan hasil analisis tentang kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, jadi ini kan kompetensi dasarnya.
Untuk tujuan pembelajaran di sini sebenarnya kayak yang kemarin yang Miss telah jelaskan. Jadi ini sambungannya, kita akan membahas tentang lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Memang di sana ada 10 sub TP tujuan pembelajaran. Tetapi yang akan lebih lanjut kita perhatikan, misalkan jelaskan sedikit, nanti dari yang 3.311 sampai kepada 4.321. Jadi nanti boleh dibaca lagi ya yang tujuan pembelajarannya dari 1.311 dengan 1.321 itu tentang sikap spiritual. 2.311 dengan 2.321 itu tentang sikap sosial. Nah di 3.31 sampai kepada 3.341 itu tentang pengetahuan. Dan ini nanti yang kita akan presentasikan di 4.311 dengan 4.321. Itu yang akan kita presentasikan. Nah jadi sebelumnya kita akan menonton satu video dulu. Di sini dia berbicara tentang bagaimana sih sebenarnya suatu lembaga negara, gitu ya, sebuah kasus yang ada di Indonesia sendiri. Bagaimana lembaga-lembaga negara, kita kan punya eksekutif tadi. Miss coba ya, ini tadi Miss sudah jelaskan bahwa yang eksekutif itu ada legislatif. Bentar, Miss, tulis dulu lagi ya. Di sini untuk mengingatkan kembali bahwa ada eksekutif dari presiden, wakil presiden, legislatif, DPR, MPR, DPD, DPRD, dan yudikatif MA, MK, dan KY. Dalam sebelumnya mari kita untuk menonton satu video. Videonya tentang bagaimana perjalanan atau bagaimana tindakan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga negara yang ada di Indonesia. Boleh dilihat dari slide. Diperkuat dulu. Bluetooth mode. Oke, silakan dilihat yang di sini di slide tentang eksekutif, legislatif, konspirasi tentang eksekutif, legislatif, dan legislatif. Dibahas lalu disahkan semata demi lancarnya program pemerintah untuk mewujudkan pembangunan di daerah. Namun di banyak daerah di Republik ini, APBD justru dijadikan lahan empuk oleh pejabat untuk perempuan korup. Begitu juga kasus korupsi yang menyasar APBD di negeri ini. Penyimpangan demi penyimpangan bahkan seakan telah menjadi tradisi. Contoh termutakhir terjadi di Jambi. Lewat operasi senyap pada Selasa 28 November lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap 16 orang terkait dengan dugaan kong-kali-kong penetapan APBD Jambi 2018. KPK atas menetapkan 4 tersangka, yakni PLT Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, Erwan Malik, Asisten Daerah 3 Provinsi Jambi, Saifuddin, PLT Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi, Anwar, dan anggota DPRD Jambi, Supriyo. Dalam operasi itu disita pula uang 4,7
Pemprov merasa perlu menggelontorkan uang pengikat karena juga sejumlah anggota DPRD akan menjadi perintah. Jambi tak sendirian dalam perkara rasio terkait dengan APBD. Pada Oktober lalu, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat menetapkan ketua dan 3 wakil ketua DPRD Sulawesi Barat sebagai tersangka korupsi penyusunan dan pelaksanaan APBD 2016. Begitupun, karena mempermainkan APBD Kota Malang, Jawa Timur, Ketua DPRD setempat Arif Wicaksono harus menjadi pasien KPK pada Agustus silam. Masih banyak contoh penyelewengan APBD. Beragam modus dan bermacam siasat ditempuh untuk mengerogoti anggaran daerah. Tidak hanya dalam pelaksanaan, penyelewengan bahkan kerap terjadi ketika APBD baru dirancang dan disusun. Untuk pengesahannya pun aroma busuk tak jarang menyengat. Bagi para pejabat tapi berhati penjahat, APBD yang seharusnya dimaksimalkan demi kesejahteraan rakyat harus besar-besarnya digunakan untuk memuaskan nafsu keserakahan. Tak mengherankan jika kemudian konspirasi antara eksekutif dan legislatif dengan mudah terjalin untuk memperoleh uang masyarakat itu. Persekongkolan jahat akan semakin kuat ketika para pemburu proyek terlibat. Di era otonomi daerah, eksekutif dan DPRD dengan kewenangan masing-masing wajib bermitra dalam kesetaraan demi lancarnya penyelenggaraan pemerintahan. Keduanya terikat prinsip checks and balances, sehingga segala bentuk penyimpangan dapat dideteksi dan diatasi. Celakanya, tak jarang yang terjadi antara eksekutif dan dewan bukan checks and balances, melainkan persekongkolan. Ketika satu pihak menggunakan kewenangan yang dimiliki sebagai daya tawar untuk mengeruk keuntungan, pihak lain malah memahami. Itulah yang membuat proses hingga pelaksanaan APBD rentan dikorupsi. Tindakan tegas dari mereka hukum bagi para pemangsa anggaran daerah ialah keniscayaan untuk menghadirkan efek jerah. Dalam kasus di Jambi misalnya, KPK pantang berhenti di 4 tersangka. Seluruh pihak yang terlibat apapun jabatan mereka harus diantarkan ke penjara. Yang tak kalah penting, saatnya kepala daerah menggelorkan keberanian menolak ajakan, rayuan ataupun tekanan untuk melakukan penyelewengan. Bukan saatnya lagi mereka harus mengibar, apalagi sampai menyogok agar dewan bersedia mengesahkan APBD. Toh, jika DPRD ogah menyetujui era APBD, mereka bisa menggunakan APBD sebelumnya seperti yang pernah dialami mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama. Keberanian seperti itu memang bukan perkara gampang. Hanya kepala daerah yang bersih dan berintegritas tinggi yang bisa melahirkan APBD tanpa konspirasi. Oke, ada yang mau memberikan penjelasan tentang video tadi? Saya miss. Aku. Oke, ada 3 orang, ada Dava, ada Ica, ada Radin. Silakan Dava, Ica, Radin. Gak apa-apa sepengkar. Yuk. Nah itu masalah penetapan APBD nih. Gimana penetapan APBD? Bercampur konspirasi gara-gara disogok gitu nih, jadi diubah buat kepentingan pribadi gitu. Oke, diubah buat kepentingan pribadi. Tadi oknum-oknum yang di video itu menyalahgunakan jabatan mereka untuk mengkorupsi untuk mendapatkan oknumnya itu siapa aja? para pejabat-pejabat yang menggunakan kekuasaan. Oke, para pejabat yang menyalahgunakan kekuasaan. Ica. Jadi jawaban aku sama kayak Data sama Radit. Sebenarnya eksekutif dan legislatif ini bisa disebut serakah menggunakan uang rakyat ini dan menyalahgunakan uang tersebut untuk mereka untuk pribadi mereka sendiri. Oke, baik. Kita kasih dulu dong tepuk tangan buat yang bertiga. Jadi tadi memang video itu berbicara tentang suatu lembaga negara yang harusnya menjalankan tugasnya untuk mewakili rakyat, memberikan kontribusi yang baik buat rakyat, tetapi malah menyalahgunakan kewenangannya, malah disalahgunakan, malah korupsi. Nah, jadi dari video tadi ini akan ada kesinambungan
dengan LKPD yang bagian kedua. Tapi Miss akan jelaskan sedikit aja tentang materinya. Tadi sih sebenarnya sudah dilihat. Nah, jadi seperti ini. Kalau diperhatikan dalam slide ini adalah posisi di mana legislatif, eksekutif, yudikatif dengan berbagai lembaga-lembaga yang independen itu punya posisi yang sama. Pernah ingat nggak di sejarah dulu posisinya bagaimana ya? Posisi antara presiden, DPR, MPR seperti apa? Ada yang ingat? Posisinya apakah sama sederajat atau malah ada yang lebih tinggi derajatnya? Gimana, Keisha? Yang kamu tahu bagaimana? Oh, kamu nggak tahu. Ada yang tahu? Tadi pertanyaan Bagaimana derajat antara eksekutif, legislatif, yudikatif dulu pada saat Orde Baru? Apakah seperti ini? Derajatnya sama atau malah ada yang jauh lebih tinggi kekuatannya? sama ya. Sama. Tapi ada yang lebih rendah juga, yang lebih tinggi juga. Gimana? Yang lebih tingginya seperti apa, Dal? Yang lebih tingginya kayak yang presiden, terus MA, MK, terus di bawahnya itu KY, terus kayak presiden bawahnya ada menteri, wakil gitu. Oke, ada yang bisa menambahkan? Ada? Jadi dulu itu, Miss, dari sini juga ya. Dulu posisinya itu tidak sama. Jadi yang paling tinggi itu adalah presiden di Orde Baru dengan Orde Lama. Sehingga kekuatan presiden ini sangat-sangat kuat. Tetapi sekarang kekuatannya itu sama. Jadi tidak boleh ada yang lebih tinggi kekuatannya, ada yang lebih rendah. Kalau dulu itu presiden yang paling tinggi, di bawahnya itu ada MPR, ada DPD, ada MA. Seperti itu. Kalau sekarang sejajar setelah amandemen perubahan 1994 yang dilakukan sebanyak 4 kali. Nah, yang tadi penjelasannya Miss menjelaskan sedikit aja ya. Lanjut untuk tugasnya masing-masing di sini. Tugasnya itu mulai dari presiden sendiri. Ada yang tahu tugasnya apa? Presiden? Tugas presiden? Apa? Memimpin rakyat. Kalau DPR, MPR, DPD Menetapkan undang-undang dan DPR, MPR apa ya? wakil rakyat loh. Oke, wakil rakyat dengan menetapkan undang-undang. MA, MKKY ini apa ya? MA, MKKY Untuk peradilan ya. peradilan. Jadi, guys, ini adalah presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. DPR, MPR, DPD itu adalah yang membuat undang-undang. MA, MKKY itu yang tadi disebutkan adalah untuk peradilan sendiri. Nah, lanjut ya. Selanjutnya, Miss rasa tidak perlu menjelaskan lebih lanjut, tapi ini salah satu lagi BPK sebagai pengaudit keuangan. BPK itu bekerja sama dengan yang namanya KPK. BPK dan KPK itu sama-sama untuk mengaudit keuangan dari suatu lembaga ataupun perseorangan. Seperti itu ya. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Ada? Oke, kalau tidak ada, silahkan dicek Google Classroom ya. Kita langsung ini udah kelompok belum? Belum ya? Tolong langsung bergabung dengan kelompoknya masing-masing yang kemarin. Gabung lagi dengan kelompoknya masing-masing. Kelompok masing-masing. Ini mejanya nggak cukup. Hah? Yang mana yang tidak cukup? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Yang ini tinggal dipisah aja. Udah gini aja deh. Ini satu kelompok, ini satu kelompok, satu kelompok, satu kelompok, satu kelompok. Oke ya. Ya, silakan dilihat GTR-nya. Ini satu kelompok, kalian satu kelompok. Ini jadi satu kelompok. Ini satu kelompok. Hah? Ini satu kelompok, ini yang satu kelompok. Yuk. Lihat di GCR itu
ya. Jadi kelompok 1, Miss bilang ini kelompok 1. Udah, ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3, ini kelompok 4, ini kelompok 5. Oke? 1, 2, 3, 4, 5. Lihat di sana ada kelompok 1 Miss sudah bagi. Dia membahas tentang lembaga legislatif. Kelompok 1 dengan 3, kelompok 1 dan 3. Kelompok 2 dan 4 lembaga eksekutif. Kelompok 5 berarti karena nggak ada lagi kelompok 6 berarti lembaga yudikatif. Nah, setelah itu bagaimana indikatornya? Yang pertama, coba cari satu kasus yang ada di internet, ya, kasus yang ada di internet. Contoh, kelompok 1 lembaga legislatif berarti kasus tentang DPR atau MPR atau DPD. 1. Nah, nanti dicantumkan di Word-nya. Setelah itu isi sesuai dengan yang ada yang ditanyakan. Sebab terjadi masalah, landasan hukum, kedudukan dan solusi. Tergantung kepada lembaga-lembaga yang sudah kalian dapatkan topiknya. Jangan sama. Jadi perhatikan kelompok 1 dan 3 itu tentang apa, kelompok 2 dan 4 itu tentang apa, kelompok 5 tentang apa, seperti itu. Ada yang mau bertanya? Ada? Ada? Oke, silakan dicoba untuk mengerjakan. Hah? Nanti kan kasusnya di Word dulu. Guys, jadi seperti ini. Kasusnya di Miss di Word dulu, kasusnya di PPT aja. Kopikan aja kasusnya sedikit, baru langsung jawab yang 4 soal itu. Ya, tapi harus sesuai dengan kelompoknya masing-masing ya, tidak boleh diambil kelompok yang lain. Di sini ada berapa? 1, 2, ini kelompok 3. Ini kelompok 4, ini kelompok 5. Kita kelompok 3. Iya. Yang ini ya permasalahan. Saya dulu bisa. Ada yang mau bertanya tentang penugasannya? Ada? Ngerti nggak penugasannya? Presentasi. Besok langsung presentasi ya. Hah? Tapi jangan salah ya, sesuaikan dengan kelompok yang sudah buat kasusnya. Ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5. Sebentar. Aku share kemana? Ke AirDrop ya. Jadi minggu depan kita presentasi. Besok langsung presentasi ini. Masih bagian kasus lengseran semuanya kan itu kan Pak bisa lihat dulu. Siapa yang mulai? Ada yang punya kan ya? Apa? Kan ada yang oh iya
cerita juga atau masih nyari masalah? Udah cari jawaban aja. Iya berarti masalahnya kasus tuh jadi nggak doang. Iya sebenarnya ada di masalah. Kenapa bisa faktor lengser? Karena nggak gitu konsep baru jadi masalah gara-gara ini Korupsi. bukan siswa-siswa di daerah ini. Oh iya. Gitu ya. Kan lengser juga. Apa itu juga sebenarnya serang. Kasus lengser sama. Kok buat lagi sih? Lu Iya. Beda template mah. Ini apa ya? mau kerja sama samain aja. Beda. Kita kasih foto Soeharto nggak? Jangan ya. Nah kenapa? Jangan. Kan presiden kita. Yang mau bumi. Iya, harus baru jawab pertanyaan lagi ya. Harusnya tahu sih. Apa sih? Baru kan ada di situ KPD-nya. Langsung jawab. Iya. Enggak lah. Tempatin doang. Oke guys, jadi kita akan kirim ke grup kelas. Silakan cari template yang mau cari template. Oh enggak, ini indikator. Ini enggak. Iya, Dan dulu sih Keisha. Korupsi. Ini dia ada tentang pengadaan korupsi pengadaan strategis dan anggota DPRD. Jadi Apa ya? ada nggak ada bekas? Oh my god, oh. Mana sih kok? Oh deh. Ini mau ditaruh di mana? Di jauh. Link kanan. Ada gak link? Coba pencet deh. Pencet apa? Gimana share?
jadi hilang? Sebentar. Tadi saya agak diem karena kita mau makan Sebagai eksekutif. Saya sendiri aku pengen lihat tempatnya. Nih, kronologi pengunduran diri Presiden Soeharto. Iya. Baca deh. Apa juga yang alumni ya sih. Aku tahu. Style Darcy Ace. Gue jadi Cahaya Dewi. Alfredo Torres. Namanya Fayakun Andriadi. Bulan. Coba lu ini deh. Jika dia punya masalah Silakan dari saya sampai Kok bisa nggak jadi? ini kayak masalah. Kenapa Soeharto?
Selanjutnya lah kalian pusing ini selesai. It's time to have second break. Kasus korupsi itu dia bakal situation gitu. kumpulan dari semuanya terus kita buat satu kasus gitu. Satu kasus ya, satu kasus. Satu kasus dari itu nggak tahu di sini ada pengumuman ya makanya katanya ada 100. Bukan dari orangnya.
mahasiswa. Ini Soeharto dia turun dari jabatan dia di demo dia naik lagi masa jabatannya enggak kan dokumen dan muncul terjadinya perubahan di 2008 dan dikarenakan itu oleh reformasi Astaga. David, stop. Biasa gitu, I just
Bukan di sebelah kanan. Nah, jadi nah makanya kan dia sampai 32 tahun jaminan kan 32 tahun. Nah kalau kalian kan ikut kan itu yang lebih lama memang masalahnya. Kalau sekarang itu nggak ada, kalau presiden ya dari presiden 1 sampai presiden ke-7 nggak ada yang masalah ya, kecuali yang masalah dan memang diturunkan langsung oleh rakyat. Aku boleh Nanti kontroversi personal. Bukan ini aja masalah itu masih banyak pasti. Nah malah kan tuh ada beritanya. Nah tuh. Nah ada cari dulu dong. Pasti ada yang Berapa mas? 5 menit lagi tuh. Saya baru Presentasi besok sih. besok tentang hari ini sekolah mau belajar cukup ya untuk diskusinya. Besok kita lanjutkan untuk presentasi. Silahkan kalau masih ada yang kurang ditambahkan lagi. Langsung presentasi. Kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini. Mohon untuk mempersiapkan presentasinya besok setiap kelompok 1, 2, 3, 4, 5 ya. Oke, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, Miss minta kepada Febrian silakan untuk memimpin doa. Oke semuanya, sebelum kita mengakhiri ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Semuanya berdiri.